Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, selamat Hari Ayah. Semoga ayah-ayah kita yang sudah mendahului kita maupun yang masih membersamai kita senantiasa berjalan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayah sungguh sangat istimewa. Di manakah keistimewaan seorang ayah? Mari kita secara sederhana mencoba untuk menyebut ayah kita. Yang pertama, orang tuaku. Orang tua yang menjadi wasilah, menjadi perantara Sang Maha Pencipta Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Kesang, dan silahkan apapun sebutannya. Karena menyebut nama Allah tentu bagi orang Islam dan yang lainnya sesuai dengan keimanan agama masing-masing. Karena kita hidup di bumi Pancasila yang sudah sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi Muslim pengejawantahan dari surah Al-Kafirun. Namun panggilan surah Al-Hujurat ayat 13 tentu patut menjadi landasan peri kemanusiaan dan peri keadilan seluruh anak-anak dari ayah kita tercinta. Betapapun kita sebut bapak, ayah, babe, papa, papi, abba, abu, dan sebanyak lidah manusia di dunia, beliau tetap orang tua kita yang teristimewa. Ayahku, pelindungku. Beliaulah yang melindungi tidak saja diri kita, tetapi melindungi diri sang ayah, juga melindungi ibu kita tercinta. Lebih dari itu, seorang ayah jika sudah menjadi menantu, maka ayah melindungi para orang tua yang dihormati. Kami bersyukur memiliki 4 ayah. 1 ayah kandung, Sati Kusnomo. Kemudian yang kedua, ayah dari almarhumah istri, Haji Kardi Suherman. Asal Ciamis, kalau bapak saya asli kelahiran Sumber Manjing Wetan, tapi berdarah Madura. Jadi Kesatria Maja, Madura, Jawa. Kemudian yang ketiga, ayah kami dari Malang, yakni adalah almarhum Bapak Kuat. Dan yang keempat, ayah kami tercinta, juga almarhum Bapak Abu Hanafi. Semoga semua yang sudah
dipanggil oleh Allah menjadi ahli jannah sesuai dengan amal kebajikan yang dilakukan dan amal kebajikan dari anak cucunya. Kemudian yang ketiga adalah guruku. Jadi ayah adalah guruku. Mengapa? Karena guru utama kita ibu, setelah itu ayah. Ayah yang mengajari bermain sepak bola tentu saja bagi anak-anak lelakinya. Guru yang mengajari bagaimana kami orang desa memanjat pohon agar sampai tetapi juga selamat. Mengajari bermain egrang. Jadi kalau di desa mengajari bermain egrang, ada egrang batok dan egrang bambu. Mengajari kami untuk sabar memelihara ragam ternak. Kemudian ayah adalah temanku. Mengapa ayah teman? Karena tidak jarang. Bukan tidak jarang, nyaris pasti. Ketika kita masih kecil, ayah seolah menjadi kuda, bermain kuda-kudaan dengan anaknya. Ayah berjalan merangkak, kemudian kami sang anak ada di atasnya. Sungguh tidak tergantikan. Hal yang istimewa selalu tampil dalam sederhana. Kemudian yang kelima adalah penjagaku. Ya. Ketika kami di desa, maka ayah kami tercinta senantiasa berusaha menjaga. Karena rumah kami kebetulan ada di atas begitu ya. Maka ketika kecil kami belajar berjalan dijaga dengan baik. Kami bersyukur dianugerahi oleh Allah mampu mengingat ketika kami usia 2 tahun. Mengapa sampai ingat 2 tahun? Ya, itu anugerah dari Allah. Karena kami pada saat dilepas dari ASI ibu kami tercinta, Ipah, ya, kami ingat betul siapa yang menolong untuk memisahkan susuan atau ASI tersebut. Sampai dengan nama Mbah Resem itu kami ingat betul. Padahal ibu kami, bapak kami tidak menyampaikannya. Kemudian yang ke-6 adalah penyayangku. Ayah adalah penyayangku. Tidak ada dalam keadaan yang wajar dan normal ayah tak menyayangi anak-anaknya. Sungguh berbahagialah kita yang punya ayah. Tetapi tidak berarti tak berbahagia ketika ada seorang anak tanpa ayah. Siapakah itu? Salah satu Khalilullah, Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga Isa bin Maryam adalah satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Tentu saja bagi saudara-saudara kami yang keyakinannya berbeda, kita saling menghormatinya. Tidak perlu berdebat mengapa hal yang sudah jelas kita imani dalam keadaan berbeda kita perdebatkan. Ya. Dan yang terakhir adalah ayah, teladanku. Tentu saja
Betapapun ayah, kami melihat betul ada seorang ayah yang lebih muda dari kami. Ketika masih muda, belum menikah, oleh guru kami, saya tidak menyebut supaya terjaga ayah muda ini. Ketika guru kami menjelang dipanggil oleh Allah kurang 2 tahun, mengapa kami ingat kurang 2 tahun? Karena kurang 2 tahun itu beliau sudah pamitan ke saya, manggil saya Nain. Aku kurang 2 tahun ngadep ngarsane Gusti. Kemudian sampai kurang 1 tahun beliau mengatakan lagi, dan subhanallah, kurang 3 hari beliau wafat dari mengambil pensiun di Bank Tabungan Negara yang dekat dengan rumah kami ini. Kemudian mampir bertandang silaturahim ke rumah dengan gaya khasnya memakai topi hitam kalau sedang keluar, maksudnya keluar rumah. Beliau singgah kemudian minta kepada kami untuk naik ya ke lantai 2, di mana kami memajang ratusan pusaka ya, keris, diantaranya dari beliau. Kemudian beliau meminta, tolong ambilkan pusaka tilam mupih dengan pamor udan mas. Saya ambilkan, kemudian dilihat dan masih kinclong, masih bersih. Beliau mengatakan, subhanallah, tidak perlu dicuci kalau masih bersih. Jadi beliau termasuk meranggi perawat pusaka yang hebat ini. Apa pesannya pada kami? Ya, ketika itu katanya, saya sudah nyapu. Ini yang saya maksud ayah ya, ayah guru kami ya, teladan kami. Wis tak sapu kabeh dalan, wis tak sapu genteng-genteng, wis tak sapu selokan-selokan. Jadi semua sudah dibersihkan. Ya. Saya memanggilnya Pak D dan beliau mengatakan, Pak D, ora suwe kundur mari ngarsane Gusti. Dengan tegas tapi sambil menangis. Ya. Itulah kenangan indah ayah-ayah kami. Secara biologis, ayah kami yang tertautkan. Secara akdu nikah, yakni adalah ayah mertua kami, 3 mertua, mohon maaf ya, karena meninggal dunia ya. Dan yang kami sebut belakangan ayah yang meranggi tadi adalah guru kami. Salah satu di antara ratusan lebih guru kami. Apa pesannya pada kami? Tolong jaga adiknya, jangan sampai mensekutukan Allah. La tusrik billah. Sungguh. Pesan ini menjadi teringat kami pada pesan-pesan demokrasisme yang menyamakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Inilah seorang ayah harus berperan. Berperan, tegakkanlah. Kalau bagi kami, ad-dinul Islam, tauhid, la ilaha illallah,
tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, kecuali yang berhak disembah adalah Allah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, berarti suara rakyat adalah firman Tuhan. Sungguh, ini adalah kemusyrikan yang nyata. Tentu saja, silahkan bagi saudara-saudara yang meyakininya. Kami tidak berhak untuk meluruskan, karena jalan lurus ihdinas siratal mustaqim itu hanya jalannya Allah. Ya. Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, jalan lurus. Selebihnya kita hanya sekedar untuk bertegur sapa. Jika tidak cocok, tidak perlu saling memaki. Karena kita sebangsa, senegara, bahkan seperi kemanusiaan di dunia. Selamat Hari Ayah. Semoga kita menghargai ayah-ayah kita, baik ayah biologis maupun ayah sebagai guru-guru kita. Dan lebih dari itu, hargailah suara ayah, bukan suara Tuhan, tetapi suara ayah boleh jadi perpanjangan dari firman Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan